Sudah kurang produktif, keberadaan sapi lokal milik peternak di Indonesia sudah semestinya butuh peremajaan dengan mendatangkan sapi impor. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto. Menurutnya, pasca penyebaran virus penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di Indonesia, menyebabkan produksi susu yang dihasilkan ternak sapi berkurang drastis, dan itu akan dialami oleh indukan sapi cukup lama, bahkan tidak bisa normal seperti sebelum terkena virus. Untuk itu, langkah yang baik pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan dengan mendatangkan sapi impor yang bebas virus sebagai indukan untuk menggantikan sapi ternak lokal. Mulut dan kuku kemarin, PMK. sampai saat ini sebenarnya soal vaksin kita berupaya penuh, kita produksi, kita impor. Cuma masalah utama saat ini adalah bahwa sektor peternakan yang terutama peternakan susu, kalau sudah kena PMK, dia nggak bisa memaksimalkan lagi produksinya. Sebetulnya itu kalau di negara-negara yang sudah maju harus diganti. Kemarin kita sudah ke Australia. Australia sudah membuka pintu, diperbolehkan kita impor. Masalahnya sampai saat ini pemerintah pusat belum punya dana informasinya untuk mengimpor itu, Pak. Karena kalau itu tidak impor percuma. Kebutuhan kita kan menambahkan kuota itu. Sekedar perlu diketahui sampai saat ini pemerintah belum mencabut darurat penyebaran PMK, meskipun sampai saat ini penyebaran dan dampaknya mulai berkurang. Penyakit mulut dan kuku PMK sendiri adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah genap, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa, dan sebagainya. Virus dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional. Kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha ternak terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu, yaitu 25% per tahun, penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong 10% sampai 20%, kehilangan tenaga kerja 60% sampai 70%, penurunan fertilitas 10%, dan perlambatan kebuntingan kematian anak 20% sampai 40%, dan pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis. Penurunan terlihat dari data yang disediakan Badan Pusat Statistik BPS, di mana produksi susu nasional pada tahun 2021 mencapai 81.000 ton per bulan sebelum adanya PMK. Namun setelah wabah PMK menjangkit, produksi susu anjlok hingga 56.000 ton per bulan saja. Hingga saat ini telah banyak peternak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh PMK. Peternak tidak bisa menyesuaikan harga yang diminta karena terjadi kondisi di mana permintaan lebih banyak dari penawaran yang akhirnya terjadi kenaikan harga. Dari Malang Raya, Akbar Atifi melaporkan.